Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melakukan pengenalan terhadap fitur-fitur yang ada di aplikasi SPSS. Jadi saat pertama kali membuka aplikasi SPSS, maka terdapat dua tampilan seperti ini, yang dimana tampilan pertama adalah tampilan data editor yang besar ini, dan tampilan kedua adalah data output, yang dimana data output ini adalah hasil dari analisis yang telah dilakukan di data editor. Selanjutnya, pengenalan menu-menu yang ada di aplikasi SPSS. Pertama adalah menu file, yang dimana fungsi dari menu file ini kita dapat menyimpan, membuka, ataupun membuat file baru. Dan juga di menu file ini kita dapat mengimport data dari bentuk Excel, CSV data, teks data, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya menu edit, yang dimana di menu edit ini kita dapat merubah, memperbaiki, dan menyalin data. Selanjutnya menu view. Di menu view ini kita dapat merubah tampilan pada toolbar. Selanjutnya menu data. Jadi di menu data ini kita dapat mengklasifikasikan, mendefinisikan, serta mengatur data dan variabel yang ada di data editor. Selanjutnya menu transform. Menu transform ini kita dapat mentransformasikan data, dan juga menu transform ini kita dapat mengganti data yang missing atau data yang hilang. Selanjutnya untuk menu analyze. Menu analyze ini adalah menu yang paling sering digunakan karena sering dipakai untuk penelitian. Jadi fungsi dari menu analyze ini adalah untuk menganalisis data. Contohnya untuk menganalisis statistik deskriptif, yaitu untuk mencari frekuensinya, dan juga untuk mencari korelasi, mencari regressi, dan mencari linear, maka dapat dilakukan di menu analyze ini. Selanjutnya adalah menu graphs, yaitu fungsi dari menu graphs ini adalah untuk menampilkan data dalam bentuk grafik. Contohnya dalam bentuk bar, 3D bar, line, area, pie, high low, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada menu tambahan lainnya seperti utilitas, extension, window, dan help. Yang dimana di menu help ini kita dapat terbantu untuk mengetahui aplikasi SPSS tersebut. Selanjutnya menu di bawahnya adalah yang dimana di bawah ini adalah menu ringkasan yang terdiri dari menu inti yang di atasnya tadi. Selanjutnya di bawah sini kita dapat menemukan data view dan variabel view, yang dimana variabel view ini adalah tempat kita membuat variabelnya, sedangkan untuk data view ini adalah tempat kita untuk mengisi datanya. Ya, jadi untuk contohnya di sini saya telah menyediakan data seperti ini. Jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat variabel pada data editor. Jadi dapat dilihat di sini ada nama peserta. Jadi kita membuat variabel nama peserta. Selanjutnya untuk tipenya kita menggunakan string karena nama bukan dalam bentuk nomor ya. Selanjutnya adalah width, yang dimana width ini adalah panjang karakternya. Jadi di sini saya membuat 10 saja ya, biar pendek. Selanjutnya di sebelahnya adalah desimal. Desimalnya saya kosongkan karena
Untuk variabel nama peserta, tipenya adalah string. Selanjutnya label kita isi juga dengan nama peserta. Selanjutnya adalah value. Jadi di value ini umumnya digunakan untuk data yang nominal ataupun ordinal untuk mempresentasikan nilai numerik sebagai suatu label. Jadi ini saya kosongkan. Selanjutnya adalah missing, yang dimana missing ini adalah penanganan untuk data yang tidak ada. Jadi di sini juga saya kosongkan. Selanjutnya kolom, yang dimana kolom ini adalah panjang tampilan data yang ada di data view tadi. Kemudian selanjutnya adalah alif, yaitu menentukan tata letak dari variabelnya. Karena nama peserta dalam bentuk nama, jadi kita membuat rata kiri. Selanjutnya yaitu measure, yang dimana measure ini terdiri dari data yang nominal, ordinal ataupun scale. Jadi di sini saya menggunakan yang nominal. Selanjutnya adalah role, yang dimana ini adalah peranan variabel dalam analisis data. Jadi di sini saya menggunakan input, yaitu sebagai variabel independen. Selanjutnya kita buat variabel yang kedua, yaitu jenis kelamin. Jadi ini hampir sama seperti yang di atas. Jenis kelamin, terus tipenya kita menggunakan string sama windsnya saya gunakan 10 juga, desimalnya kosong, labelnya jenis kelamin. Jadi di sini kita dapat menggunakan value karena terdapat label ya. Jadi kita buat yang pertama labelnya laki, terus kita add, yang kedua perempuan, terus kita oke. Selanjutnya untuk missing kita samakan, kolomnya kita samakan juga, terus ini kita samakan, nominal samakan, terus inputnya kita samakan juga. Selanjutnya variabel ketiga yaitu nilai hasil tes. Nilai hasil tes. Selanjutnya untuk tipenya, karena nilai dalam bentuk angka, jadi kita dalam bentuk numerik. Terus widthnya kita isi 3, karena nilai paling tinggi tadi kan 100. Jadi 100 kan 3 angka. Terus desimalnya, karena di sini nilainya tidak ada yang pecahan, jadi desimalnya kita buat 0. Terus kita oke. Terus labelnya hasil, nilai hasil tes. Selanjutnya value-nya kita kosongkan, missing kita kosongkan, kolomnya kosong. Terus ini kita buat rata tengah supaya mudah untuk melihatnya. Terus ini dalam scale karena angka. Selanjutnya kalau sudah selesai membuat variabel, kita masuk ke data view. Ini kita besarkan. Selanjutnya kita isi datanya, karena di sini datanya sudah dalam bentuk Excel, jadi tinggal saya copy saja ya, seperti biasa. Copy, terus nah, jadi datanya sudah terisi. Jadi misalkan di sini kita ingin mengetahui frekuensi laki-laki dan perempuannya, maka kita menggunakan analyze tadi, terus statistik deskripsi, terus frekuensi, terus kita masukkan yang jenis kelamin, terus
Oke, akan muncul di output data tadi. Jadi di sini dapat kita ketahui frekuensi laki-lakinya ada 4, sedangkan untuk frekuensi perempuannya ada 6, yang dimana total keseluruhannya juga di sini tertulis ada 10 orang. Selanjutnya misalkan kita ingin mengetahui rata-rata nilai dari hasil tes, terus mengetahui nilai paling tinggi, terus nilai paling rendah serta standar deviasinya. Maka kita klik menu analyze, descriptive statistik, terus kita klik ini, terus kita masukkan, terus kita oke. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa jumlahnya ada 10 orang, terus nilai minimumnya yaitu 78. Sini 78, terus nilai maksimumnya 100, sedangkan rata-rata dari 10 peserta ini 85,50 dan standar deviasinya yaitu 7,246. Untuk contoh lainnya lagi, misalnya kita ingin membuat grafik dari nilai hasil tes, maka kita ke menu grafik, terus selanjutnya kita pilih grafiknya dalam bentuk, di sini saya pilih bentuk bar saja biar lebih mudah, terus yang simple, terus kita masukkan nilainya, terus kita oke. Nah, jadi di sini dapat kita lihat hasil grafiknya. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa yang mendapatkan nilai 78 adalah 2 orang, nilai 80 ada 2 orang juga, sedangkan 83, 85, 88, 90, 93, 100 hanya 1 orang.